Oke, jadi ini adalah settingan DJI Osmo Action 5 Pro atau 5 Pro. Dan untuk mic-nya, untuk audionya gue pakai DJI Mic Mini. Ini sekaligus mau ngetes ya, karena barangnya baru datang tadi malam. Kita mau tes terutama untuk pengetesan quick capture-nya atau quick record-nya gitu. Jadi ada fitur kalau di GoPro tuh namanya quick capture ya. Jadi kalau kita pencet tombol rekam, kita nggak perlu lagi nyalain si tombol powernya dulu gitu. Jadi dimulai dari keadaan mati, kita pencet tombol rekam, maka dia langsung ngerekam gitu. Nah, karena ini kita menggunakan mic mini ini, yang ini dia cara menghubungkannya dengan sistem wireless tanpa kabel. Nah, biasanya kan ada jeda untuk pairingnya ya, untuk menghubungkannya. Gue pengen nyobain nanti berapa lama dia mulai nge-pairingnya dari saat kita melakukan quick record gitu ya. Nah, ini sebelumnya udah gua pairing ya, udah gua hubungkan melalui menu wireless, kemudian mix, kemudian tinggal di pairing aja mic yang mau dihubungkannya. Ini maksimal bisa menghubungkan dua mic wireless sekaligus. Namanya tuh di menunya tuh TX1 sama TX2 kalau nggak salah. Nah, ini sekarang gua sebelumnya mau nyalain dulu si mic mininya, dipencet tombol powernya agak lama, maka dia berkedip warna biru kayak gitu. Nah, ini artinya dia udah nyala tapi belum terhubung atau terpairing ya dengan si kamera ini. Nah, kita akan coba quick capture-nya coba ya sekarang ya. Kita pencet aja tombol record ini 2 kali, maka dia akan langsung merekam, tidak perlu dinyalakan dulu. Tek tek gitu. Nah, dia akan langsung merekam dan si DJI mic mininya akan biru standby kayak gini. Ini artinya dia udah connect, udah masuk ke sini. Kita lihat aja di sini ada indikator warna hijau ya, ini yang bergerak itu dari mic-nya gitu ya. Jadi enaknya si DJI Action 5 Pro ini dia udah ada indikator audionya dan terletak di atas gitu. Ini bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari belakang juga sih. Nah, kayak gitu sama aja kok. Oke, jadi kalau yang belakang displaynya nyala, maka yang depan hanya memunculkan angka rekamnya aja kayak gitu. Sekali lagi ya, kita coba matiin. Kalau matinya cukup pencet sekali aja, maka dia akan mati dan ini akan berkedip ya. Coba kita lihat. Set, dia berhenti nge-record, kemudian ini akan mati. Nah, maka ini akan berkedip. Nah, artinya ini udah disconnect. Sekarang kita coba nyalain lagi ya, pencet atau dipencet 2 kali. Perhatikan ini tombol birunya, warna birunya dari si DJI Mic Mini ini. Oke, dia nyala, langsung rekam dan ini langsung nyala biru, langsung terkonek. Nah, tapi sebagai tips aja, kalau misalkan dalam keadaan dari mati mau kerekam, jangan langsung ngomong, karena biasanya 1 atau 2 detik pertama itu dia belum kerekam si audionya. Nanti begitu masuk detik ketiga baru ngerekam. Jadi kasih jeda lah sekitar 2 detik ya pada saat kita mulai record, yang klik 2 kali tadi ke ngomongnya gitu ya, ke audionya itu kasih jeda sekitar 2 kali kayak gitu. Dan sekarang gua mau cobain, ini belum nyobain jalan, motor udah siap. Kita berangkat dulu ya. Wah, mendung. Oke, kita langsung aja deh. Nah, ini juga gue sambil nyalain musik ya, ada lagu di helm gue. Nggak tahu nih bakal kedengeran apa enggak. Dan ini posisi mic itu ada di depan mulut gue banget. Hei Pak. Sekali lagi posisi mic-nya ini ada di depan mulut dan visornya kebuka. Jadi kita biarin dulu aja kayak gini. Sekali lagi ini wind reduction atau noise reduction-nya masih off dalam keadaan mati.
Nah, sebagai informasi aja, ini DJI Osmo Action 5 nya itu gue beli yang combo ya, yang adventure, yang dapat tambahan baterai 3, dapat stick tongsis lah gitu ya, sama beberapa aksesoris lainnya. Karena ya kita nggak tahu, siapa tahu butuh gitu ya baterai tambahan. Meskipun dengar-dengar sih ini satu baterai itu bisa untuk ngerekam 4 jam katanya gitu. Mungkin dalam kondisi tertentu, dan dengan settingan tertentu mungkin bisa kayak gitu. Tapi gue sih nggak yakin sih. Ini sekarang gue pakai settingan 1080 60 fps, dan tadi sisa baterai itu sebenarnya udah sisa 70 atau 80%-an lah gitu ya, karena dipakai otak-atik dari tadi pagi. Karena sekali lagi ini baru aja datang tadi malam barangnya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini aja suaranya. Seperti ini, kalian bisa dengar sendiri. Dan jaraknya itu, aduh ini dekat banget sih bisa dibilang dengan bibir. Cuma dia memang nggak di depan mulut banget, dia agak di pinggir. Jaraknya mungkin sekitaran cuma 2 cm kali ya dari bibir ya. Bahkan si dead cat-nya tuh, yang bulu-bulu yang di mic-nya itu, kalau mulut agak monyong dikit udah kena tuh, kesentuh. Ini lagi ngomong aja kadang-kadang kesentuh-sentuh tuh ujung bulunya. Agak geli-geli ya. Mungkin harus nyari helm yang lebih panjang kali untuk bagian chin-nya, untuk bagian dagunya. Tapi it's okay, sementara gini aja dulu. Karena belanjanya udah lumayan ini ya, untuk satu set DJI Osmo Action 5 Pro, dan juga mic-nya sih nggak seberapa sih harganya untuk mic mini-nya. Kita nabung lagi aja nanti untuk kita nyari helm-helm yang cocok. Oh ya, untuk review action cam ini, si G Osmo 5 ini mungkin nanti akan bertahap ya, nggak bakal dirangkum dalam satu video secara keseluruhan, karena gua nggak ahli di bidang seperti itu. Jadi mendingan langsung dipraktekkan aja, dan teman-teman bisa lihat sendiri aja seperti apa. By the way, ini sekali lagi pakai settingan 1080 60 fps. Untuk lensanya ultra wide, untuk settingan lain-lainnya semuanya standar. Color, brightness, segala macam semuanya standar, masih auto. Belum gua apa-apain karena gue pengen lebih fokus dulu untuk ke audio, untuk penyetingan yang sekarang teman-teman. Nanti mungkin berikutnya kita akan tes untuk tahan airnya ya, karena katanya ini bisa tahan air sampai kedalaman 20 meter. Tapi ngetesnya tentu aja bukan dengan cara diving ya, tapi ngetes dipakai hujan-hujanan aja. Nah, suaranya bagaimana? Masih aman? Masih aman ya, mudah-mudahan ya. Mungkin gue nanti di depan akan berhenti dulu sebentar. Di mana ya, di depan sana deh. Tapi di sini kelihatan sih, gue bisa nengok pakai mata di sudut bawah. Kelihatan ininya apa, DJI Mic Mini-nya masih kelihatan warna birunya. Artinya itu masih terkoneksi dia. Ini posisi atau jarak yang paling jauh yang bisa gue dapetin di helm gue ini. Ini helm KYT R10 apa? Pokoknya helm standar lah, helm full face standar KYT R10. Sebenarnya kalau mau yang moncongnya lebih jauh gitu, jadi biar lebih leluasa untuk mic-nya, itu pakai yang K10. Kalau nggak salah ya, K10 ya, bukan R10. Kemarin gue sempat nanya sama si penjualnya, official store dari KYT-nya, katanya memang untuk yang K10 lebih lebar di bagian bibirnya, di bagian ininya, apa namanya, depan mulutnya lah gitu, dagunya. Tapi ya sekali lagi untuk sementara pakai yang ada aja dulu, pakai ini juga. Ini sebenarnya cuma mungkin tinggal membiasakan diri aja sih.
membiasakan diri sama si bulu-bulu dead catnya ini. Wah, udah agak gerimis nih teman-teman. Lah, si Bapak mana itu ngaca? Udah mulai agak gerimis. Kalau untuk si DJI Osmo 5 nya mungkin masih aman ya kena air ya. Yang nggak aman tuh mungkin ini pertama HP sama si mic mininya. Kalau mic mininya ini mungkin harus dalam keadaan visor helm tertutup karena dia posisinya dekat banget di bibir helm di bagian depan. Jadi kalau ada hujan dari depan gitu, saat gitu dia bakal masuk ke dalam sini dan kena si mic-nya. Nah, gue nggak tahu juga ya, ini mic-nya tahan air nggak ya? Kayaknya nggak mungkin sih ya kalau mic tahan air, karena buat apa coba? Buat dipakai berenang. Di dalam air kan kita nggak bisa ngomong. Gue masih susah deh ngomongnya. DJI Osmo Action 5 atau disingkatnya apa ya? G Osmo aja ya. G Osmo sama G Mic. Jadi G Osmo sama G Mic ini nanti mungkin bakal gue tulis aja di kolom deskripsi. Siapa tahu ada yang mau beli juga. Oke, ini udah berapa lama ngerekamnya? Wah, nggak kelihatan lagi, tulisannya merah. Tadi depan deh. Nggak kelihatan bro. Kita sebentar dulu minggir. Udah 10, 11. Kita lihat dulu. Ya, suaranya masih aman, baterainya 64%. Oke, lanjut. Sebelumnya itu gua pakai mic pakai kamera action camnya itu pakai GoPro 8. Dari GoPro 8 ke Osmo 5 itu upgrade sih sebenarnya, peningkatan ya. Jadi gua nggak bakal ngebandingin pasti, dan udah jelas Osmo 5 lebih baik lah dilihat dari berbagai hal juga. Jadi gua nggak bakal terlalu ngebully si GoPro 8. Oke, ini gue kayaknya mau berhenti bentar. Kita akan nyalain si noise reduction ya. Sebentar ya, kita berhenti dulu sini. Hop. Matiin dulu. Sekaligus mau ngasih lihat noise reductionnya. Kita pakai HP aja deh. Nah, jadi posisi DJI mic-nya kayak gini ya di sini. Dan sekarang kita akan nyalain noise reductionnya. Nanti ketika noise reductionnya aktif, ini ada lampu, dia bakal nyala warna kuning. Terus untuk nyalain noise reductionnya kita pencet yang tombol power sekali. Nah, dia nyala kuning kayak gitu. Sekarang kita coba lagi jalan ya. Oke, ini noise reductionnya udah aktif. Kita akan coba jalan lagi dan teman-teman bandingin seperti apa hasilnya. Oke, ini masih ngerekam ya, udah 17 menit. Kita akan lanjut. Oke. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Noise reductionnya sudah on, dan posisi visor helm masih terbuka ya, belum ditutup. Sebentar nih benerin bulu-bulunya dulu. Waduh, itu enak banget camping. Komunitas mobil camping di pinggir jalan, mantap.
Oke, ini suaranya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dengerin sendiri hasilnya. Karena begini loh, ada orang yang suka suara di luar senyap, tapi suara dianya jelas. Ada yang kayak gitu. Nah, itu cocoknya pakai noise reduction-nya on, ya. Terus kemudian ada juga orang yang beranggapan bahwa yang bagus itu suaranya harusnya suara kita kedengeran, tapi suara di luar juga kedengeran, jadi lebih pure gitu, lebih natural. Nah, itu berarti harusnya noise reduction-nya dibikin off gitu ya, jadi biar kedengeran semuanya. Kayak gitu teman-teman. Itu balik lagi ke selera masing-masing sih, dan konsep dari video kalian seperti apa. Kalian bisa ini aja, bisa bisa sesuaikan aja. Termasuk seperti gua pun sekarang ini masih nyari-nyari settingan yang sesuai, yang cocok untuk gua pakai untuk video-video berikutnya gitu. Dan oh iya, by the way, untuk yang DJI Osmo yang yang varian yang Adventure ini, selain dapat baterai tambahan, baterainya dapat 3, kemudian dapat case baterainya, dapat juga snap magnetiknya tambahan nih. Ini gue pasang, yang atasnya doang ya, kelihatan nggak? Yang atasnya doang. Kalau yang bawahnya ini gue beli sendiri ini. Ini produknya Motowolf kalau nggak salah. Jadi tambahannya ini aja nih, yang atas sama penguncinya, gitu. Wih, pembalap. Wih, gubrak aja. Ya, dalam hatinya, wih, gua keren banget ya, gitu kali ya. Kayak gua dulu waktu muda juga gitu kali ya. Oke, suaranya seperti ini. Sekali lagi, ini noise reduction ya on dan ini adalah suara dari DJI Mic Mini, dan gambarnya direkam menggunakan DJI Osmo Action 5 Pro. Dan gue sekarang mau nyobain, kameranya bakal gue taruh di depan sini. Kita akan ke pinggir dulu sebentar. Oke. Nah, untuk ngelepasnya ini gampang, tinggal dipencet terus diangkat aja. Nah, kayak gitu. Terus kita pasang di sini. Kita snap sampai lurus. Oke, nah ini karena ada layar di depannya, jadi kita bisa ngemonitor ya. Mantap ya. Asik juga nih, sumpah. Norak banget gue ya. Karena sebelumnya kalau yang yang GoPro 8 itu, GoPro 8 kan masih belum bisa ngelihat atau nge-preview di bagian depan sini ya. Sedangkan kalau ini udah. Jadi di depan kameranya itu ada layar kecil yang kita bisa lihat untuk memonitor gambarnya. Siapa tahu kita out frame atau kabur-kabur gitu. Nah, ini gue coba suaranya, gue buka ya visornya, dan ini noise reduction-nya on. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini suaranya nggak pecah ya, karena kalau gue lihat di monitor itu volume atau grafik warna hijau, grafik audionya itu agak mentok-mentok ke merah. Harusnya bisa gue kecilin dulu kali suaranya tadi. Bisa ada settingannya soalnya, levelnya bisa diturunin. Namanya juga percobaan ya. Nanti kita lihat dulu hasilnya, baru kita koreksi aja apa yang harus diperbaiki. Oke, aduh. Kalau dilihat langsung gini kameranya kayak takut jatuh ya, karena bener-bener mencapitnya itu cuma ngandelin dua hal aja, magnet dan pencepit kanan kirinya gitu. Meskipun itu diklaim udah sangat kuat banget, cuma ya namanya dia ngegelantung-gelantung di stang kayak gitu, ngeri juga. Terus enaknya lagi, nah ini dia enaknya lagi menggunakan si DJI Mic Mini ini yang udah wireless ya, artinya tanpa kabel.
Jadi meskipun kita naruh kameranya di depan seperti ini, mic-nya tetap ada di helm. Jadi masih bisa ngedengerin suaranya gitu ya. Untuk jarak, gua nggak tahu ya, belum ngecek juga jarak si maksimal si kamera ini sama si mic-nya itu berapa meter jarak maksimalnya biar bisa nangkep suara. Nanti kita cek deh. Oke, kayaknya pengambilan gambar dari depan udah cukup. Kita ini dulu deh, kita pindahin dulu. Kita balikin lagi aja ke si helm. Wah, banjir tuh di depan. Oke, aman. Sip, kita lanjut. Banjir nih. Bentar deh, gue masih ragu nih. Takutnya belum kenceng. Oke. Udah kenceng. Jadi jangan terbuai dengan magnet-magnet yang ditawarkan sama DJI Osmo ya, sama action cam yang beredar di pasaran. Karena kalau nggak salah GoPro juga modelnya udah kayak gini deh. Insta360 juga modelnya udah ada magnet-magnetnya gitu. Jadi tetap harus si kunciannya itu tetap harus kunci. Udah mau mendung nih, udah mulai rintik-rintik nih. Kita belok di sini aja kali ya. Kita lihat dulu di map. Oke, kita lewat jalan kecil ini aja, jalan di depan nih. Oke. Nah, ini kita lewat jalan tikus menuju ke rumah. Kebetulan nih udah mau nyampe rumah juga. Jadi ya tes audionya kayak gini aja dulu ya. Makasih yang udah nonton. Nanti kita akan coba tes lagi hal-hal yang lain di kamera action DJI Osmo Action 5 Pro ini ya, dan juga DJI Mic Mini. Makasih buat teman-teman semua. Kalau ada ide jangan lupa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.